Jadi ini adalah laptop convertible 2-in-1 yang bisa kalian pakai di mode laptop atau di mode tablet. Laptop ini enak banget buat dipakai, cocok buat kalian yang mobilitasnya tinggi banget. Dan ini adalah laptop HP Spectre X360 14. Halo semuanya, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Oke, sebelum lanjut gua akan bahas spesifikasinya dulu. Jadi yang gua pegang ini adalah HP Spectre X360 14 EF0063TU. Ini adalah seri laptop paling premium dari HP. Untuk varian yang gue coba saat ini di varian paling rendahnya, dan laptop ini keluar di tahun 2022. Untuk prosesornya dia pakai Intel generasi ke-12 atau lebih tepatnya Intel Core i5 1235U atau ultra low power dengan 10 core 12 thread, RAM-nya 16GB, LPDDR4. Untuk storage-nya dia pakai SSD 1TB. Dan bagusnya laptop ini adalah dia udah tersertifikasi sama Intel Evo. Standar buat laptop Intel Evo adalah dia harus memastikan laptop tetap responsif, punya daya tahan baterai yang awet, punya konektivitas kecepatan tinggi, layar dan audio yang berkualitas, dan yang paling penting adalah dia harus punya bodi yang tipis dan juga ringan. Dan semua standar itu udah terpenuhi sama laptop yang satu ini. Jadi gue udah pakai laptop ini selama 2 mingguan dan gue sangat puas sama apa yang dikasih dari laptop ini. Dia punya desain yang super premium, materialnya pakai aluminium, bahannya solid banget, bobotnya tipis dan juga ringan banget. Ujung bodi yang pakai desain game cut dan logo HP belakang yang dibikin lebih premium dari versi di bawahnya. Total bobotnya kalau gue bawa laptop sama casannya cuma di angka 1,6 kg aja. Dan di paket pembeliannya juga kalian bakal ngedapetin sleeve bag biar laptop kalian bisa lebih aman dari goresan atau benturan. Tapi seiring gue pakai laptop ini, bodinya itu gampang banget nempel sama yang namanya sidik jari, mau di bagian belakang bodinya ataupun di bagian touchpadnya. Untuk kualitas layarnya menurut gue ini udah bagus banget, enak banget buat dipakai produktivitas sampai berjam-jam. Untuk spesifikasi layarnya dia nggak pakai 14 inci ya, walaupun nama dari laptop ini ada angka 14-nya. Ternyata diagonal layarnya ini ada di angka 13,5 inci. Resolusinya juga cukup unik karena dia nggak pakai yang normal yang 1920x1080, tapi pakai yang 1920x1280. Untuk panelnya dia pakai IPS 60Hz, 100% sRGB dan integrated GPU-nya pakai Intel Iris Xe. Walaupun masih pakai layar IPS, tapi yang gua rasain ini tuh beda sama kelasan layar IPS yang ada di laptop gaming. Kualitas IPS-nya tuh lebih ke arah premiumnya dan dengan tone warna yang menurut gua udah pas, cocok buat kalian para content creation. Karena ini laptop 2-in-1, udah pasti layar dari laptop ini udah mendukung touchscreen. Karena ya bakalan aneh aja gak sih kalau ada mode tablet tapi nggak bisa touchscreen. Selain itu kalian juga bakal ngedapetin stylus pen di paket pembeliannya. Jadi kalian nggak perlu beli secara terpisah. Ada 2 tombol di bagian samping yang fungsinya bisa kalian setting sesuai keinginan kalian. Untuk ngecasnya juga udah dikasih port Type-C dengan cara kalian tarik ke atas di bagian atas stylusnya. Pas ngecas dia bakalan ada indikator warna orange dan warna putih yang tandanya baterai dari stylus ini udah penuh. Kalau lagi nggak dipakai ya tinggal ditempel aja di bagian samping layar laptop ini. Stylus ini juga ada fitur palm rejection yang kalau kita pakai pas di mode tablet dan tangan kita nempel di layar laptopnya, dia nggak bakalan ngedeteksi tangan kita. Terus dia juga ada fitur pressure sensitivity. Jadi semakin kita tekan stylusnya dia bakal mempertebal goresannya. Otomatis kalau kita nggak terlalu tekan stylusnya dia bakalan ngurangin ketebalan dari goresannya. Tapi menurut gua head spinning lewatin sesuatu yang menurut gua sayang banget karena layar di laptop ini cuman pakai 60Hz. Jadi layarnya ini nggak terlalu bisa ngimbangin sama stylusnya. Otomatis bakalan kerasa ada delay yang berasa banget kalau kita lagi pakai stylusnya. Kalau menurut gua harusnya layarnya ini minimal pakai 90Hz. Atau kalau mau lebih bagus ya bisa pakai 120Hz biar si stylusnya ini jadi lebih responsif. Tapi pasti harganya juga bakalan naik juga. Kalau gue rasain sih tipe layarnya ini kayak rasa empuk gitu ya, dan bukan modelan kaca yang kayak ada di handphone kebanyakan. Tapi overall masih oke banget buat kalian yang emang nggak profesional banget di bidang gambar menggambar, buat sekedar nyatet, scroll layar, presentasi. Stylusnya ini masih bisa berfungsi dengan cukup baik. Karena layar laptop ini pakai rasio 4:3, jadi buat di mode tablet view-nya ini bakalan kelihatan lebih luas daripada pakai yang 16:9. Angle-nya juga ini solid banget, butuh tenaga yang lebih ekstra kalau kalian mau balikin dari mode tablet ke mode laptop. Tapi ini bagus, artinya material dari laptop ini emang beneran kuat banget. Untuk posisi speakernya dia ada di bagian bawah dan kualitas audionya juga laptop ini udah enak banget. Bassnya kerasa, detail suara yang bagus, dan kalau gua setting volume di atas 90% suaranya itu nggak bakal pecah. Mantap Bang Evolution.
Untuk keyboardnya juga ini enak banget rasanya, travel distance yang pas dan tombol-tombol yang kerasa empuk banget. Dan gua ngerasa kalau ngetik ini tuh jadi bisa lebih cepat dan masih tetap nyaman. Ada tombol function juga dan ada backlit di 2 tingkat kecerahan. Di bagian kanan atas kalian juga bakal nemuin tombol power yang kalau kita nggak sengaja kepencet dia nggak bakalan langsung mati. Jadi harus tekan beberapa detik dulu baru dia langsung mati. Di sebelahnya lagi ada fitur buat mati atau hidupin kameranya. Jadi kalian nggak perlu lagi nutupin kamera laptop kalian pakai plester atau solasi, udah nggak zaman. Dan ada tombol shortcut buat masuk ke aplikasi khusus yang ada di laptop ini. Terus ada sensor fingerprint juga yang posisinya ini menurut gua udah pas. Selain itu ada face recognition juga yang sama-sama udah terintegrasi dengan Windows Hello. Kalau untuk touchpadnya dia ada di bagian tengah dan ada aksen silver di bagian sisinya. Dan ukurannya juga menurut gua ini udah cukup gede ya buat di kelas laptop tipis. Tapi feelnya ini kerasa enak banget. Kalau ditekan tuh kerasa solid dan gak kerasa kayak laptop yang kelasnya ada di bawah laptop ini. Kalau kalian suka pakai laptop buat meeting online, fitur kameranya ini juga udah cukup banyak. Kalian bisa pakai resolusi sampai 1440 30 fps. Ada filter kamera juga yang kalian bisa atur sendiri, jadi bikin muka kalian jadi kelihatan lebih cakep. Dan yang paling gue suka adalah dia ada fitur auto framing. Jadi si kameranya itu bakalan ngikutin ke arah muka kita. Dan ini menurut gue keren banget. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari laptop ini, dan kalau menurut gue pribadi ya, karena gue udah nyobain beberapa laptop, ini menurut gue yang terbaik dari semuanya. Nah, kalau soal portnya, salah satu kelemahan dari laptop tipis adalah pasti portnya tipis juga, atau bisa dibilang sedikit. Di bagian kanan ada 2 Thunderbolt 4 yang support sama power delivery dan juga DisplayPort 1.4. Dan ada tambahan 1 slot micro SD card reader. Terus di bagian kiri ada 1 port USB Type A dan 1 audio combo jack. Bener kan? Cuman sedikit doang portnya. Tapi kalem, tenang aja. Kalian bakal dikasih 1 dongle tambahan di paket pembeliannya. Ada 2 USB Type A, 1 HDMI, dan 1 USB Type C tambahan. Oke, kita masuk ke bagian baterainya. Gue cukup kagum sama laptop ini, soalnya dia pakai ukuran baterai yang cukup besar di 66 Wh dan power adapter yang bisa ngecas sampai 65 Watt. Kalau klaimnya mereka, laptop ini bisa bertahan buat video playback bisa sampai 19 jam 30 menit. Tapi buat pemakaian gue buat browsing, streaming, pakai mode balance, brightnessnya di 20% dan backlit keyboardnya gue nyalain, laptop ini bisa bertahan sampai 7 jam lebih. Gila sih, buat sekelas laptop tipis dan performa yang enak buat dipakai produktivitas, baterai dari laptop ini udah termasuk awet banget. Mungkin karena prosesor yang dipakai ini yang tipe U ya, atau bisa dibilang ultra low power. Jadi bikin laptop ini punya daya tahan baterai yang awet dan juga performa yang tetap bisa diandelin. Kalau untuk performanya menurut gue laptop ini bener-bener bisa diandelin banget. Buat buka aplikasi kerasa cepet, dan waktu gue buka laptopnya dia juga bener-bener udah siap banget buat dipakai kerja. Kayaknya kurang afdol ya kalau gue bilang performanya ini bagus doang tapi nggak ngasih hasil benchmarknya. Di sini gue udah coba ngetes beberapa benchmark di laptop ini dan ini dia hasilnya. Overall walaupun benchmark dari laptop ini nggak kenceng banget, tapi buat pemakaian produktivitas laptop ini bener-bener bisa diandelin banget. Dan buat kalian yang lagi jenuh banget sama kerjaan dan pengen main game di laptop ini, gua akan coba buat main di Hogwarts Legacy di settingan low. Dan gue setting laptop ini ke mode performance. Buat main sih bisa ya, tapi rasanya bener-bener nggak playable banget. Frame dropnya berasa banget. Minimal FPS-nya gue dapet di 17 FPS dan maksimalnya cuman mentok di 30 FPS aja. Dan tiba-tiba dia force close. Emang ngaco sih gue ngetes laptop ini di game Hogwarts Legacy. Kalau buat game FPS kayak Apex Legends, gue akan coba resolusi di 1920x800 dan efek yang lain gue setting ke low. FPS-nya cuma dapet di belasan doang dan tiba-tiba langsung drop di 1 FPS. Maksimalnya cuma di 31 FPS. Kacau sih, emang nggak playable buat main game yang tipenya FPS kayak gini. Dan gue juga bodoh nih main game ini, aduh kacau sih. Baru turun udah langsung modar. Overall buat kalian yang butuh sesekali main game, laptop ini nggak bisa diandelin. Karena emang sebenarnya laptop ini tuh segmentasinya bukan buat ngegame, tapi lebih ke produktivitas. Kalau kalian mau ngegame, kalian bisa pilih yang HP Omen. Dan itu segmentasinya emang khusus buat ngegame.
Oke, kesimpulan menurut gue laptop ini bener-bener mantep banget buat kalian yang suka kerja di luar ruangan atau sering banget ketemu klien, atau bisa juga buat kalian yang mahasiswa yang lagi ngejar skripsi. Laptop ini tipis, enak banget pokoknya buat dibawa ke tukang fotokopi atau tukang ngeprint, itu enak banget. Selain itu laptop ini juga 2-in-1 dan dapat banyak bonus di paket pembeliannya. Laptop ini emang udah layak banget buat dapat standarisasi dari Intel Evo. Performanya responsif, punya daya tahan baterai yang awet, punya konektivitas kecepatan tinggi, layar dan audio yang berkualitas, dan punya bodi yang tipis dan juga ringan. Dan juga desain dari laptop ini gue cukup suka karena kelihatan banget kalau laptop ini adalah laptop premium. Kalau kalian tertarik sama laptop ini, kalian harus siapin duit sekitar 20 jutaan atau lebih tepatnya yang gue coba saat ini di harga 23 jutaan. Kalian juga bakal ngedapetin Microsoft Home and Student 2021, dapat stylus yang seharga 799.000 dan dapat garansi 2 tahun sama tambahan garansi ADP. Buat ADP-nya sendiri ini bisa mengcover akibat kelalaian pengguna kayak misalnya jatuh nggak sengaja, ketumpahan air atau konsleting listrik. Terus buat kalian yang nggak suka sama layar IPS, varian dari laptop ini juga ada yang pakai layar OLED. Kalian bisa upgrade ke versi tertingginya yang pakai Intel i7, RAM 32GB dan pakai layar OLED atau OLED. Tapi gue rasa sih laptop yang versi paling basic ini udah lebih dari cukup buat pemakaian produktivitas. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau kalian mau beli ke versi yang tertingginya. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Dan ada satu tambahan lagi, kalau kalian mau upgrade RAM-nya, dia tuh nggak bisa karena dia tuh cuman satu slot doang. Jadi harus diganti yang RAM 16GB-nya atau RAM bawaannya. Terus juga kalau untuk upgrade storage-nya itu juga nggak bisa. Ya saran gua kalian bisa pakai SSD atau hard disk eksternal aja. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Gua Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.